Halo semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bro Sudarsan Glory. Halo semua. Mungkin Bro boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman di YouTube. Oh ya, halo teman-teman di channelnya Bro Yusuf ya. Perkenalkan nama saya Sudarsan, biasa dipanggil Sansan. Nah, saya ada channel YouTube, biasanya sih sebenarnya bahas tentang investasi ya. Tapi lebih dikenalnya tuh sebagai channel yang membahas tentang saham IPO. Nah Bro, kebetulan kita di aliran yang berbeda, cuma kita masih di market yang sama yaitu di ISG. Betul. Nah, tapi gue di sini pingin belajar hari ini sama lu. Kebetulan gue kan sebagai sekarang lebih mengarah ke aliran fundamental. Oke. Sedangkan kalau lihat dari konten-konten lu di saham itu, lu dikenal sebagai mungkin konten kreator yang spesifik tentang saham IPO nih. Iya. Mungkin banyak. sudah ada ratusan video tentang saham IPO kayaknya ya. Betul. Jadi dari IPO, IPO itu ada sampai sekarang belum pernah skip satu video pun. Oke. Pertanyaannya, lu mulai bikin konten kapan dan awal mula lu masuk ke pasar saham kapan? Mungkin boleh cerita sedikit. Kalau gue bikin konten itu sebenarnya sih udah dari pas pandemi ya. 2021. Iya, tapi gue bikin kontennya itu bukan konten yang tentang saham awalnya. Awalnya di mana bro? Gado-gado lah, gue sharing tentang cara masak, sharing cara ngurus anak. Sehari-hari berarti? Sehari-hari. Terus gue mulai sharing tentang investasi. Itu pada saat cara menghitung bunga deposito. Karena kan kebetulan gue backgroundnya banker nih. Banker, betul. Jadi gue coba untuk sharing apa pengetahuan gue. Jadi gue sharing. Nah dari situ ternyata feedbacknya bagus. Ya karena gue ada background di situ, ya udah gue sharing. Terus berlanjut ke saham. Tapi saham kan banyak banget, ada yang jadi trader, ada yang jadi scalper, ada yang bahkan nih IPO gitu kan, ada yang fundamental. Kenapa lu bisa spesifik ke saham IPO nih pertanyaannya? Mungkin karena waktu itu juga nggak ada sama sekali content creator yang bahas tentang saham IPO. Berarti niche banget sebenarnya ya? Iya, dan kebetulan waktu itu gue juga punya kesempatan untuk ada saham IPO sebelum IPO nih ya. Gue sharing, ternyata feedbacknya bagus dan udah mulai ada IPO, gue juga sharing tuh dari cara pembuatan akun di IPO dan lain-lain tuh. Nah akhirnya berlanjut nih sampai sekarang. Ya gue pengen nanya kalau gitu lu bahas tentang IPO. Mungkin karena gue baru satu kali doang gue beli saham IPO yaitu saham Goto. Tahun berapa berarti ya? 2022 atau 2021 ya? 21 akhir. 21 akhir kayaknya ya. Nah gue beli saham Goto itu mungkin cuma satu saham yang pernah gue beli saham IPO. Dan sebenarnya IPO itu mulainya kapan sih? Dan itu seperti apa perbedaan sebelum dan sesudahnya? Nah, IPO itu pas pandemi juga. Kalau nggak salah 2021 awal kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau IPO itu memudahkan kita sebagai retail. Jadi kita tuh punya akses untuk membeli saham IPO. Kalau dulu Bro Yusuf itu susah banget mau beli saham IPO. Perbedaannya sama beli saham biasa apa bedanya? Kalau dulu kita beli saham biasa, di online trading bisa dong ya. Betul, di aplikasi langsung gitu. ya buy sell bisa. Kalau kita mau pesen saham IPO, itu kita nggak bisa. Kita harus datang ke Biro Administrasi Efek, terus isi form, dan lain-lain. Itu pun dulu pooling itu jatahnya cuma 1%. Jadi kalau misalnya kayak kita pesan 100 juta, paling dapatnya 100 ribu. Kecil banget. Sementara sekarang untuk IPO, kita bisa order dari website dari aplikasi bahkan sekuritas dari aplikasi sekuritas sekarang udah didukung nih fiturnya. Terus selain itu jatah poolingnya lebih besar. Jadi kalau dulu kan 1%, sekarang berapa persen kurang lebih? Sekarang minimal 20 miliar untuk jatah pooling. Per satu saham? Per satu saham. Nah pertanyaannya, lu bilang dari 2012 lu udah mulai masuk ke pasar saham. Betul. Dari perjalanan lu seperti apa sampai akhirnya gue dengar ternyata lu cukup konsentrasi di saham IPO. Ya dari 2012 tuh dulu fokus ke trading sih sebenarnya. Gitulah, kalau pemula, kebetulan gue pemula yang hoki. Gue tuh mulai dari kecil-kecil, terus dulu sempat juga pakai margin. Dari 20 juta sampai 80 juta, itu dalam waktu 8 bulan. Jadi pertumbuhannya itu lumayan cepet lah ya. Cuma ya kita pakai margin kan kayak pedang mata dua lah ya. Betul. Dari 80 juta jadi 15 juta itu cuma dalam beberapa bulan juga. Ya jadi gue tuh sempat vakum 2 kali. Pertama karena loss gede, yang kedua karena gue ada saham yang kena delisting. Jadi nggak bisa dipapain lagi sahamnya? Nggak bisa, jadi itu pure loss lah. Nah dari situ mulai lagi masuk tuh di tahun 2019 atau 2018 gitu. Berarti sebelum pandemi? Iya, nah itu
Untungnya masuknya nggak gede. Jadi pas pandemi masih kecipratan lah cuannya. Masih kecipratan cuan. Dan tadi kita ngomong trading saham, berikutnya kenapa bisa larinya ke IPO? Nah, karena kan mungkin trading biasa kan orang mungkin swing trade atau mungkin scalper. Kenapa bisa ke saham IPO? Padahal mungkin saham IPO ini mungkin cuannya gede, tapi mungkin kadang-kadang bisa lossnya juga gede gitu kan? Betul. Jadi kalau misalnya dari dulu kan gue tuh sering ya lihat top gainer. Iya. Dulu mah saham IPO tuh arahnya 2 kali di hari pertama. Jadi gitu? bisa 70% di hari pertama. Dulu bisa langsung arah 2 kali? Bisa. Makanya dulu tuh gue sampai pengen banget sebenarnya ikutan IPO terus. Tapi kan modalnya belum gede ya. Dan ribet juga mungkin dulu harus ke kantor segala macam. Kita juga kerja, aku juga kerja kan. Gue juga kerja. Jadi kalau mau ikutan saham IPO tuh sulit gitu kan. Jadi ya sebenarnya udah tahu IPO itu cuannya gila-gilaan. Dan dulu kan enak tuh. Begitu IPO itu bukan kayak sekarang yang cuma sehari, 2 hari, 3 hari arah. Dulu mah bisa seminggu, 2 minggu arahnya. Gitu. Iya, jadi walaupun dulu tuh dapatnya dikit. Walaupun dapat jatahnya dikit, cuman gainnya lumayan. Luar biasa. Dan 9 dari 10 sama IPO itu dulu ya, itu pasti cuan. Itu kan kalau ngomong dulu 90% cuan. Sekarang apakah kondisinya seperti itu juga atau ada perubahan atau gimana? Nah, awal-awal IPO waktu banyak retail belum tahu, itu enak juga. Jadi sempat ngerasain kayak ADMR. Nah, itu kan cuannya gila-gilaan. Yang ada raw mineral ya berarti ya? Iya, WIRG itu juga gila-gilaan. Nah, tapi makin ke sini kita tuh makin harus lebih kritis sih. Baca prospektusnya, tahu siapa orang di baliknya, underwriter-nya siapa. Dan banyak faktor lagi yang harus kita pertimbangkan sebelum kita beli saham IPO. Nah pertanyaan gue kan kalau kita beli saham IPO kan dijatakan ya. Misalkan gue mau beli saham tersebut, misalkan kita taruh 100 juta. Betul. Tapi kan kita nggak dapat penjatahan 100% kan? Enggak. Itu bisa dapatnya berapa persen? Ada persentasenya nggak? Jadi tergantung dari nilai emisi dan saham tersebut laku atau enggak sebenarnya. Jadi kan ada 2 nih ya, penjatahan atas dan penjatahan bawah. Jadi yang atas nih penjatahan bukan retail lah. Jadi dia pesan di atas 100 juta. Dan ada penjatahan yang retail nih, yang kayak gua biasa 99 juta. Nah itu penjatahan bawah. Sebenarnya kalau kita retail bisa di atas 100 juta nggak? Bisa aja kalau misalnya kita mau ordernya 200 juta ya udah. Berarti ke atas retail. Iya, tapi rata-rata penjatahan atas kalau sahamnya bagus itu dapatnya jauh lebih kecil. Jadi kurang lebih perbandingannya 1:4 atau 1:5. Tapi kalau penjatahan bawah dapatnya bisa lebih banyak. Iya, gitu. Makanya kalau kayak gua juga pilihnya penjatahan bawah. Yang di bawah 100 juta, 99 berarti ya. Apalagi gitu. Iya, sekarang tuh banyak yang pakai banyak SID lah gitu lah. Pakai beberapa akun sekuritas. Iya. Jadi mungkin di akun sekuritas A bisa dapat penjatahannya berapa, B berapa. Banyak yang kayak gitu. Menarik sekali ya. Gue baru hari ini belajar banyak banget tentang IPO nih. Ternyata baru tahu penjatahan seperti itu. Iya. Nah, BTW gue pengen tanya juga, ternyata kan lu selain di Bursa Efek Indonesia menjadi seorang trader, ternyata lu juga punya bisnis F&B. Yes. Nah, jadi lu bagaimana mengatur waktu lu untuk seorang trader? Apakah lu seorang full time trader kah atau gimana tuh? Jadi sekarang 2 bulan ini sih lebih aktif trading. Tapi sebelum-sebelumnya tuh ya lebih fokus ke bisnis juga. Mungkin boleh perkenalkan siapa tahu teman-teman dari tertarik main ke tempat bro. Oh iya. Jadi teman-teman aku tuh juga punya ini ya bisnis food and beverage namanya Kedai Rasea. Saat ini ada 4 cabang di Binus, Tebet, Kelapa Gading dan juga di Haji Nawi. Mantap. Banyak banget nih berarti ya. 4 lah. Nah kebetulan bisnisnya tuh udah running, kita bisa ngomong running well lah. Jadi kalau aku mantau juga paling seminggu sekali atau ya seminggu 2 kali lah. Jadi lebih enak sih, sela-sela waktunya ya bisa dimanfaatkan untuk trading. Mulai awal bukanya dari tahun berapa usahanya? 2017. Udah lama juga berarti. Dari 2017 pakai lama dari 1 sampai sekarang 4. Iya, tapi dari 1 ke 2 itu lama sih. Butuh waktu yang lebih lama ya? Iya, dari 2017. Buka itu di 2019 akhir, baru yang kedua. Nah kan mungkin teman-teman F&B di tahun pandemi biasanya agak sedikit drop omsetnya. Nah bagaimana dengan bro sendiri? Puji Tuhannya malah melejit sih. Malah melejit gitu pas pandemi ya. Tapi sekarang tahun 2023 mungkin malah lebih drop ya? Iya, ada sedikit penurunan. Karena dulu pas pandemi kan mungkin orang-orang itu nggak bisa keluar, nggak bisa dine in kan. Makanya salah satu pilihannya adalah
untuk online delivery gitu. Makanya di tahun 2021 waktu PPKM ya? PPKM ya. Nah itu benar-benar omset kita tuh melejit banget. Melejit banget. Habis itu uangnya diputerin buat ke pasar saham. Makanya bukan di pasar saham. Kalau bisnis ya bisnis. Oh, jadi dipisahkan ya uang pribadi dengan uang usaha ya. Makanya keuntungan di 2021 itu kita buka lagi cabang di Kelapa Gading dan Haji Nawi. BTW, gue pengen balik lagi ke pasar saham. Pertanyaan yang mungkin orang kayak gue misalkan sebagai seorang value investor kan kita menghindari saham-saham yang IPO. Karena secara valuasi biasanya dijual mahal gitu kan. Nah pertanyaan kan berarti kan kita menghindari, kita berpikir kalau ini kayaknya sulit untuk untung. Tapi pertanyaannya apakah saham IPO ini bisa untung atau cuman sebagian orang bisa untung atau sebenarnya retail pun bisa untung juga? Bisa untung. Bro? Gue tuh retail ya, gue merasa gue retail dan gue untung. Dan gue tuh ada share juga kan di channel YouTube gue. Berapa sih keuntungan dari saham IPO? Ada yang setahun tuh 100-an juta. Kalau secara kita ngomong portfolio return per tahun bisa year to date berapa persen? Kalau misalnya ngomong kayak gitu agak susah ya, karena tuh kalau saham IPO kita tuh dana ngendapnya nggak lama sebenarnya. Jadi kayak aku kan ada dana misalnya di bank, parkir dulu misalnya untuk ambil kesempatan nih, misalnya crash atau ada peluang bisnis atau ada saham murah baru taruh lagi kan di ADN. Nah jadi kalau IPO aku tuh kalau ada dana nganggur taruh di situ, jadi baru ambil kayak gitu. Jadi bisa aja modal aku di IPO itu 200 juta, 300 juta tergantung saham IPO-nya berapa di situ. Tapi kalau dapatnya ya aku rasa nggak nyampe 400 lah, 400 juta aku dapat 100 juta. Berarti kurang lebih ya bisa 25%, 20-30% dalam 1 tahun. Nah apakah gue pengen nanyakan mungkin IPO ini dari tahun 2021 tadi ya? Iya. Nah dan kalau nggak salah nih di salah satu penyebab IHSG yang nggak kemana-mana dalam 2 tahun terakhir ini itu adalah terlalu banyak saham yang di IPO kan. Betul. Nah, bro pernah bikin statistik nggak dari tahun 2022, 2023 itu ada berapa saham IPO sih? Oh, dari saham IPO sih lumayan banyak ya. Kalau nggak salah tuh 2021 ada 50-an. Ada 50-an. 2022 juga ada 50-an. Tahun ini kayaknya udah 60-an deh. Udah 60-an, udah banyak banget ya. Jadi kesempatan buat masuknya terus-terusan berarti. Terus ada. Cuma memang aku juga pernah datang ke BI kan. Pak Nyoman di BI itu juga udah ngomong sih ke depannya tuh untuk menyaring saham-saham IPO itu akan lebih ketat sih. Jadi jangan perusahaan itu cuma maunya ngambil dana di depan, habis itu exit atau mereka malah slow down. Harusnya justru setelah IPO mereka tuh makin ngebut. Jadi investor yang masuk dari IPO itu juga bisa ngerasain cuannya lah. Bukan hanya dalam jangka pendek tapi bisa cuan dalam jangka waktu yang panjang juga. Benar-benar jadi perusahaannya yang bagus. Gitu. Cuma ya untuk kesitunya kayaknya memang butuh proses sih. Kalau kita lihat kan berarti 3 tahun terakhir sekitar 150 sahaman yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Ada nggak sih yang kalau bro lihat memang perusahaan ini IPO untuk benar-benar kepentingan yang supaya perusahaan ini bertumbuh, bukan hanya untuk semata-mata exit, ada nggak? Ada, contohnya barusan tuh Maha. Contohnya aku udah ketemu sama manajemennya juga dan emang tujuannya itu mereka bagus. Makanya mereka jual itu di harga yang murah. PER dan PBV-nya waktu IPO itu murah. Dalam harga yang wajar. Iya, betul. Nah tapi kan yang menariknya kalau kita lihat secara valuasi ada beberapa saham yang mungkin PER-nya bisa sampai 100 kali, sampai 200 kali gitu kan. Tapi kok tetap aja ada orang yang mengambil ya? Karena banyak juga yang mau spekulasi. Spekulasi. Nah menurut bro ada nggak sih waktu-waktu timing atau tips yang supaya kita bisa cuan itu lebih konsisten? Contoh bro mungkin 3 hari pertama atau kriteria apa aja sih yang harus kita perhatikan kalau kita misalkan mau belajar untuk beli saham IPO? Pertama sebelum kita beli itu harus saring dulu nih. Jadi beda-beda orang kan beda-beda kriteria. Yes, betul. Contohnya nih harus baca dulu prospektusnya. Tujuan penggunaan dana IPO-nya itu apa nih? Ini pengaruh banget gak sih? Pengaruh. Kalau dia tujuannya itu untuk divestasi, mending mundur dulu lah. Kalau misalnya dia masih naik ya bukan rezeki. Tapi rata-rata kalau divestasi saham itu biasanya udah pasti dalam jangka waktu pendek itu pasti turun. Kalau divestasi pengertiannya seperti apa tuh? Jadi pemilik saham lama itu menjual sahamnya ke masyarakat. Betul. Kalau misalnya IPO itu kan normalnya itu perusahaan ngambil saham dari portfolio itu disebarin ke masyarakat. Nah,
Tapi kalau divestasi, dia ngambil dari porsi kepemilikan sahamnya yang disebar ke masyarakat. Pribadi bukan secara PT ya berarti? Pokoknya pemegang saham utamanya. Kendalinya. Itu dia langsung lepas kepemilikannya. Oke, nah kalau gitu tadi kan yang tidak menarik. Kalau yang menarik tujuannya untuk apa tuh berarti? Kalau misalnya yang menarik, itu dia biasanya untuk ekspansi usaha. Jadi untuk belanja modal lagi capex. Kayak Maha kemarin dia beli untuk alat-alatnya lagi. Dan tentunya itu akan meningkatkan kinerjanya Maha di masa mendatang juga. Nah berarti kan gue lihat ada beberapa perusahaan yang mungkin membayar hutang. Nah kalau kayak begitu gimana bro? Kalau bayar hutang itu rata-rata lebih kurang diminati ya sama investor. Diminati gitu? Iya, karena ya hutang-hutang mereka kita yang bayar sebagai investor kan. Jadi kayak agak kurang oke. Cuma dalam jangka waktu panjang, kalau perusahaannya emang bagus, ya itu bagus. Artinya beban keuangan mereka akan berkurang di masa mendatang. Gitu. Gue melihat sebuah fakta yang menarik karena ada beberapa saham IPO yang gue nggak tahu, gue nggak pernah menganalisa seluruhnya tapi tapi gue lihat ada beberapa ya 1-2 saham yang IPO itu sampai sekarang mungkin udah IPO mungkin 3-4 bulan harganya mungkin naik ratusan bahkan ribuan persen gitu. Ada juga ya? Ada. Tapi ada juga yang bahkan tidur ke 50. Ada. Itu pengaruh ke prospektus gak? Itu biasanya kalau kita lihat ya, siapa sih orang di baliknya? Contohnya nih Cuan. Cuan itu ada Bapak Prajogo Pangestu di baliknya. Jadi yang punya BRPT. Kalau untuk turun di bawah harga IPO-nya kayaknya agak berat. Terus ada AMMN, itu ada Salim, ada Medco Energy. Jadi di baliknya itu juga orang-orang kuat. Nah biasanya kalau yang kayak gitu, itu kecenderungan untuk naik itu lebih ada. Dan contohnya kayak MBMA lah. MBMA walaupun dia 1 hari pertama kan dia naik tuh, setelahnya turun. Terus kemarin udah di bawah harga IPO nih. Tapi sekarang udah naik lagi karena dia emang perusahaan bagus. Intinya kalau yang bagus dan orang di baliknya itu emang oke, ya kita mau keep pun masih lebih tenang lah. Lebih tenang. Dibandingkan perusahaan yang kita nggak jelas atau malah omsetnya di bawah UMKM contohnya. Ada juga tuh yang berarti itu gitu. papan akselerasi. Jadi kalau bro biasa masuknya yang papan utama, papan akselerasi atau papan seperti apa? Ada spesifiknya nggak? Enggak, aku nggak spesifik. Jadi kalau misalnya perusahaannya emang bagus atau ada momentumnya, mau dia papan akselerasi, pengembangan atau utama juga masuk. Berarti kan tadi prospektusnya penting. Kalau underwriter kan berarti kan sektornya berbeda-beda. Ada bocoran nggak? Oh mungkin underwriter ini oke nih gitu. Kalau oke kita nggak perlu ngomongin oke aja satu aja gitu mungkin. Oke. Jadi beberapa underwriter ada yang jaga reputasi. Contohnya ya, sebut 2 nih, KI sama MG. KI itu apa sekuritas? KI itu Cipta Dana. Terus MG itu Semesta. Moge nih sekuritas. Moge. At least nih ya, di hari pertama itu mereka sebisa mungkin mereka jaga hijau lah. Sebisa mungkin ya. Rata-rata sih ARA biasanya. Karena ya emang itu mereka mempertaruhkan reputasi. Jadi mereka mungkin pas lagi pilih perusahaan yang mau IPO, mereka juga memfilter perusahaan tersebut. Betul. Mereka nggak mau ambil perusahaan kecil biasanya. Makanya yang nilai emisinya itu rata-rata ya udah di atas 100 M mereka mau kawalnya. Kalau di bawah itu kan perusahaan kecil kan. Mereka juga ya reputasinya mungkin takut juga. Nggak masuk dalam kriteria mereka. Dan underwriter itu penting kenapa? Karena biasanya pada saat IPO, quote unquote nih ada yang jaga lah. Gitu. Yang jaga itu biasanya di refer juga dari sekuritasnya. Jadi mereka paling tidak hari pertama kelihatannya rapotnya tidak jelek gitu. Oke. Nah berikutnya adalah untung terbesar atau rugi terbesar Bro Sansan dalam saham IPO. Karena mungkin kan orang lihatnya wah untung terus nih. Mungkin paling besar tuh untungnya berapa? Paling besar. Secara persentase boleh, secara rupiah juga boleh. Secara rupiah aja ya. Itu ADMR. Nah, ADMR itu aku cuannya 50-an juta. Masuknya nominalnya berapa kalau boleh tahu? Aku itu masuknya di 50-an juta. Berarti beggar berarti? 50 juta? Lebih dari beggar. Jadi penjatahannya itu 25%, dapat kurang lebih 10 jutaan ya kalau nggak salah. Itu dia naik terus dari 100 sampai ke 500-an, arahnya udah goyang, aku jual. Hold berapa lama? Karena kan nggak mungkin 1 hari doang tuh berarti. Aku holdnya pokoknya sampai arahnya kebongkar itu kurang lebih seminggu lah kurang lebih. Berarti berhari-hari arah terus? Arah terus setiap hari dulu.
Setelah aku lepas pun dia masih naik sampai 3.000. Tapi ya udah bukan jodohnya. Udah, bukan rezekinya. Berarti pertama kali penjatahan belinya 50, cuma dapatnya 10 juta. Tapi 10 juta habis itu arah-arah seminggu akhirnya jadi 50 juta. Iya. Itu adalah cerita manis ya, cerita manisnya. Manis banget. Kalau cerita yang gak enaknya pasti kan ada juga seperti apa? Betul. Sebenarnya ya kalau kita tuh main saham IPO, kita mau cut loss, itu bisa loh, resikonya lebih kecil. Tapi dulu aku agak agak kayak inilah, kayak denial ya kali ya. Jadi Prey itu yang rumah sakit. Yang dari Saratoga, kalau nggak salah. Betul, ya? Saratoga. Itu pas dia turun, aku fresh down. Itu masih cuan. Oke, masih cuan ya. Akhirnya keluarnya cuan. Yang kedua tapi beberapa averaging down berarti? Averaging down. Nah, average down kan. Sampai akhirnya keluar dengan posisi cuan. Nah, yang kena nih di BMBL. Sampai hari ini masih ada ya, masih update. Jadi kalau sebenarnya secara penjatahan itu kecil. Cuma biasanya kalau yang gua tahu ya, berarti kalau penjatahan kecil berarti oversubscribe. Biasanya lebih cuan biasanya. Betul. Nah, kali ini agak beda nih. Jadi aku juga bingung. Naif ibaratnya ya. Jadi kirain kan ini perusahaannya bagus dan lain-lain. Tapi ternyata ada faktor-faktor di luar ini nih. Yang waktu itu aku belum perhitungkan. Kalau misalnya aku cut loss di minus 3%, 30 lah ya, 3 hari ARB, ya itu ruginya cuma kayak 500.000 lah. Tapi aku tuh average down. Turun lagi average down. Modalnya makin besar. Makin besar. Jadi dari harga 188, sekarang sisa 28 saham. 28. Karena dia mungkin papan akselerasi. Betul. Dan aku tuh floating loss saat ini itu udah 30-an juta. 30 juta dari yang 500.000 doang. Iya. Jadi itu yang tidak enaknya dan sampai sekarang masih di hold bahkan ya. Betul. Makanya kalau sama IPO itu kalau dia udah kalian nggak yakin nih, udah mending cut loss. Kalau mau trading aja, bedain lagi. Harus disiplin banget berarti. Betul. Ya. Itu yang mungkin kenapa gue dari trader pindah ke investor karena gue tidak bisa disiplin cut loss. Dan mungkin gue nggak tahu ya, gue pengen nanya lu ke juga. Kalau dulu mungkin pas lagi ISG misalkan minus 2%, minus 2,5% gitu kan, berarti kan banyak saham tuh pada ARB, pada merah semua. Itu kita walaupun pasang stop loss pun nggak bisa kejual sahamnya. Apakah di saham IPO seperti itu juga atau gimana? Jadi kalau saham IPO ya, kalau mau aman, at least nih 30 menit pertama pas market buka, itu standby lah. Karena kalau misalnya emitennya itu rada sadis, dia tuh langsung bisa beberapa papan. Jadi stop loss juga nggak kejemput. Berarti harus saat itu ya stop loss di harga terendah berarti? Iya, kita harus standby nih langsung. Ya, gitu. Harga yang satu turun mau nggak mau kita yang saat harga terakhir. Iya, tapi haki berarti? Betul, tapi nggak banyak sih perusahaan yang langsung parah banget. Apalagi akhir-akhir ini malah lebih enak ya, lebih ada goyangannya nih. Kalau dulu yang 7% itu banyak yang sadis. Jadi biar langsung ke bawah 7% ARB. Tapi sekarang kan 15%. Masih ada lah beberapa yang ada goyangannya dulu. Nah nanti pas ARB simetris yang udah 35%, harusnya nggak akan langsung mentok sih, harusnya. Cuman gue lihat beberapa saham yang ya karena cenderung ini kan mungkin gue nggak tahu IPO ini sama dengan gorengan atau enggak ya, karena gue sulit membedakan IPO dengan gorengan. Tapi kadang-kadang gue lihat yang mungkin dia abis itu arah, abis itu dijebretin lagi ke ARB. Jadi hari itu bisa kelihatan kalau beli di atas banget, berarti kan minusnya banyak banget tuh. Bisa seperti itu ya. Bisa. Nah, setahu gue kan ada aliran yang arah hunter. Jadi kalau nggak salah dulu gue pernah belajar gitu ya. Kalau udah mendekati arah kita malah beli biar hari keduanya naik lagi gitu. Ada seperti itu nggak? Lu pernah seperti itu nggak? Pernah. Tapi kalau di IPO nggak disaranin sih. Nggak disaranin. Karena biasanya kalau IPO itu arah, dia tuh udah langsung mentok. Kalau arah hunter kan biasa sebelum arah nih atau pas udah mau overnya berubah jadi bid, hajar kan. Kalau IPO itu dia tuh udah langsung mentok. Jadi kalau kita mau antri, apalagi kita yang pakai katakanlah sekuritas retail lah, IPOT, Ajaib, Stockbit, mending janganlah. Kalau kamu udah dapat di antrian kamu, udah pasti itu udah diguyur. Jadi sangat nggak disarankan, kecuali emang kamu disiplin cut loss, terus emang sekuritasnya cepet nih antriannya, boleh lah. Pertanyaan gue kalau misalkan
hari pertama ARA, itu apakah ada prosesnya atau langsung pas lagi 0901 langsung zet 35% gitu? Kalau misalnya rame banget ya, itu ya langsung. Jadi langsung detik pertama langsung 35%. Ya, tanpa jadi ada prosesnya 5, 7 gitu nggak ada langsung. Jadi langsung garis tuh. Langsung garis, langsung full bar hijau berarti ya. Iya. Tapi bahayanya kalau misalnya dia opennya di ARA, terus tiba-tiba ada yang guyur gede, nah itu harus hati-hati tuh. Oke. Berarti sebelum video kita terakhir, boleh nggak kasih tips buat teman-teman yang mungkin ingin belajar saham IPO? Ada tips-tips gak supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu? Iya, jadi kalau kalian pengen beli saham IPO nih ya, pertama pelajarin dulu prospektusnya, siapa orang yang dibalik perusahaan tersebut, terus underwriter-nya siapa, tujuan penggunaan dana IPO-nya apa. Nah, kalau kalian udah lihat itu, lihat valuasinya, dia dijualnya tuh di harga yang premium atau yang standar. Karena enak nih akhir-akhir ini, rata-rata perusahaan yang IPO itu udah mulai standar. Kalau dulu 2021, itu PR-nya ada yang 1.000, 2.000 juga ada. Oke. Sekarang masih lebih wajar. Sekarang iya, karena OJK-nya udah nge-post terus, valuasi lu mahal banget loh, gitu kan. Nah, jadi kalian kriterianya itu, kalau misalnya kalian nggak yakin, skip aja dulu. Jangan FOMO. Karena saham IPO itu tiap tahun pasti akan ada. Jadi nggak usah takut ketinggalan. Bukan tiap tahun guys, kan tiap bulan pasti ada kayaknya ya. Hampir pasti ada. Hampir pasti ada. Iya, jadi kalian jangan khawatir lah. Intinya kalau misalnya kalian nggak yakin dengan perusahaan tersebut, udah skip aja. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki selalu ada. Iya, betul. Oke. Bro, thank you banget hari ini udah main ke channel kita. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin pingin masuk ke saham IPO. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.